desa, coaching A, ya, TIPP ini bisa berjalan sendiri-sendiri. Kemudian rencana berikutnya ini uji petik Pak, rencananya kita masukkan satu awalnya di minggu pertama Agustus kita coba di minggu ini. Takutnya KMP datang di yang seperti Pak Tel tadi sampaikan di awal bulan. Nah, paling tidak OSP sudah melaksanakan satu kelurahan. Nah, rencana di Boliwangga Pak. Jadwal sudah saya share di OSP bersama kakak. Kemudian juga laporan bulan sudah saya share juga di grup tadi. Berharap teman-teman dapat ini sampai hari Jumat bisa selesaikan sehingga hari Sabtu bisa saya susun dan bisa saya kirim. Kemudian seperti biasa evaluasi pendataan baseline hari Jumat yang sudah jadwal baik dan yang kesempatan partisipatif langsung di lapangan. Saya targetkan 2 kelurahan. Berikut progres master schedule dan IKS kegiatan tingkat kelurahan. Khusus untuk yang pertama nih master schedule tidak ada progres karena seperti mana tapi satuannya kan kelurahan, sedangkan sekarang dalam ini kegiatan satuannya sudah ke kegiatan kelurahan, sehingga dapat kita lihat IKS tingkat kelurahan ini ada progres. Tapi setelah beberapa kegiatan terlampaui, salah satu contoh misalnya PKN sudah latihan sertifikasi depan ditambah latihan KPP baru itu selesai satu kelurahan. Nah, di tingkat kelurahan IKS kita ada kenaikan 3,3%. Kemarin hari Sabtu Pak. Mudah-mudahan di depan ini master schedule apa ada progres. Sementara minggu ini tidak ada, karena yang adalah tahapan-tahapan dari pendataan baseline yang sudah selesai dan satuan kegiatan masuk juga PKM yang ada di KPP. Saya kira itu Pak Tel bisa saya sampaikan dari SKMF semuanya. Mungkin silakan. Tadi pendataan baseline kita yang realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan minggu sebelumnya itu ada 3 kegiatan yang direncanakan. Di antaranya rapat evaluasi mingguan yang otomatis sudah dilaksanakan tiap minggunya, pengumpulan geodatabase dan peta detail kegiatan ini itu kegiatan tambahan untuk exercise sebelum kota dari keseluruhan kota yang ada. Salah satunya Gorontalo, dan saya juga memilih untuk kelurahan Lembah Utara. Untuk pengumpulan geodatabase ini tidak dikirim ke pusat, tapi disimpan filenya. Semuanya tercapai. Lanjut, Jun. Untuk rencana minggu ini fokus pada kegiatan untuk menyelesaikan baseline kemarin yang kita akomodir, khususnya 4 kelurahan yang saya tangani yang di bawah dampingan Pak Sukamto untuk kegiatan penataan baseline baru kategori 3 termasuk batasan lingkungan dan indikator kumuh. Namun juga tetap ada kegiatan yang tetap saya harus selesaikan berkaitan dengan Talung Tolo, khususnya indikator persentase pemukiman data yang ada di Polri. Untuk alih kelola data dari hasil komunikasi dengan pembantu di KMP, bahwa untuk alih kelola data kita sebenarnya belum ada karena sekarang Pusdatin masih dalam tahap pengembangan, sekarang masih main game.
jadi belum dilakukan pengelolaan data. Untuk berikutnya masih menunggu apakah kegiatan extend akan berjalan atau tidak. Tapi exercise yang dilaksanakan sebelumnya itu salah satu contoh nanti yang akan disampaikan oleh tim KIS KMP yang akan dipaparkan ke keseluruhan tim yang ada di pusat. Baik, bisa dilanjutkan untuk bisa dilihat album peta yang sudah selesai, ini cuma sampling. Yuk lanjut. Ini peta administrasi Kota Gorontalo yang sudah RT RW tahun 2019 tahun 2039. Jadi ini RT RW terbaru lagi. Jadi terjadi perubahan batas jadinya administrasi. Next, yuk. Ini untuk contoh peta investasi kegiatan tahun 2017. Tampilan ini kurang lebih sama dengan yang ada di web GIS yang dalam tahap pengembangan dan nantinya akan dikonvert ke Pusdatin yang bisa diakses oleh Pemda setempat. Next, ini peta realisasi kegiatan untuk BDI BPM tahun 2017. Halnya sama dengan 2018 dan 2019, model pelaporannya seperti ini, juga bisa diakses. Nah, ini untuk delineasi Kumo akhir yang saya tampilkan. Jadi memang dari data yang teman-teman sampaikan di data SIM itu sudah bisa terlihat bahwa di Limba B secara keseluruhan, secara umum itu sudah hijau, tidak kumuh lagi meskipun masih punya poin penanganan, dan sisa satu RT yang belum mengalami perubahan masih terkategori kumuh ringan. Nah, ini untuk kegiatan tambahan yang kemarin ditugaskan ke kami, khususnya realisasi kegiatan yang sudah berlaksana di kelurahan. Ini saya pilih Kelurahan Heledula Utara. Di mana kantor OSP di situ? Saya tidak take kasih tanda. Ya harus kasih tanda dong. Kenapa di OSP baru tidak ada kantor OSP di Heledula Utara? Terus ini soal supaya bisa jadi patokan. Akan muncul, tapi ini saya kasih seamless peta kegiatan realisasi. Jadi kantor OSP masih bagian bawah lagi, masih lebih ke selatan tidak lagi. Kelihatan. Jadi dia masih harus ke selatan lagi. Kalau saya lebih perbesar, zoom out lagi peta kegiatannya, detailnya sudah kelihatan. Jadi memang dari kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman sudah terlihat bahwa memang terjadi kesinambungan pekerjaan. Misalnya ini untuk drainase, tanda panah merupakan aliran air. Jadi sudah terkoneksi secara keseluruhan bahwa kerjaan drainase itu sudah sesuai. Oh iya, sudah musik. Lanjut, Juni. Nah, ini untuk folder geodatabase. Lanjut. Jadi file SHP yang kami sampaikan nanti ke teman bisnis ada dalam bentuk file SHP mentah, ada juga dalam bentuk MXD yang bisa langsung diklik aksesnya dan langsung link otomatis karena sudah disusun memang untuk terbuka secara langsung. Jadi sistem foldernya memang folder yang itu yang dimaksud. Lanjut, Joni. Seperti ini isi folder yang ada di sana. Nanti ada peta dasar. Di dalam peta dasar ada data-data berkaitan dengan batas administrasi, jaringan jalan, perairan, toponim. Di sini ada penggunaan lahan, tapi isinya kosong karena penggunaan lahan yang dimaksud bukan penggunaan lahan rencana, tapi yang merupakan existing. Nah, ini belum ada. Existing. Ini belum ada. Harapannya nanti kalau extend, ini yang bisa ditambahkan. Tapi khusus yang hanya ada di dalam delineasi kumuh. Jadi bukan keseluruhan kota. Ini di dalam peta tematik. Peta tematik berkaitan dengan isi yang kami sudah sampaikan di kegiatan sebelumnya. Ada peta delineasi kumuh, realisasi,
investasi, indikator kumuh, dan titik kegiatan. Nah, yang belum di kegiatan ini adalah indikator kumuh dan titik kegiatan. Akan tetapi foldernya sudah kami siapkan sehingga nanti ketika kegiatan sudah ada atau pemetaannya sudah jadi, tinggal di input di situ indikator kumuh, titik kegiatan. Seperti ini untuk album peta ada 2, ada dalam bentuk gambar sudah jadi JPEG siap cetak, kapasitas 400 bit, dan peta MXD yang disalin tadi yang ditanyakan oleh Pak Irfan. Ketika diklik, sistem filenya sudah otomatis terbuka. Ini juga di sistem file yang saya simpan, saya juga supaya tidak merepotkan teman-teman yang nanti kerja untuk melihat sistem simbologinya sesuai dengan post yang dari jenis pusat. Saya sudah save as layer, jadi tinggal klik save as layernya, otomatis simbologinya menyesuaikan dengan post yang sudah kami buat. Itu nomor. Iya Pak. Sekarang yang rencana minggu ini memang fokus untuk menyelesaikan kemarin masih ada utang karena masih ada hari kerja, untuk memaksimalkan 5 kelurahan, Alumolo di kota dan 4 di kabupaten. Seperti ini, jadi tidak ada lagi kegiatan alih kelola data Pak. Karena memang pusdatinnya masih sementara pengembangan. Akan tetapi untuk paparan di balai tetap dilaksanakan, boleh dilaksanakan. Sekedar menambahkan bahwa nanti kegiatannya sudah dilaksanakan dan bisa sinkron dengan apa yang ada di balai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pertemuan hari ini. Insya Allah apa yang sudah kami laksanakan di kurang lebih 13 minggu selama di OSP bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman di dalam kegiatan penyelesaian permasalahan hukum di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang sudah masuk ke 12 ya. Realisasi kegiatan saya minggu kemarin ada 3 kegiatan yang pengumpulan geodatabase, persiapan workshop algoritma data. Nah ini kemarin ini kegiatan sebagaimana biasanya sudah terlaksana, geodatabase sudah terlaksana. Yang ketiga siapan workshop ahli kelola data. Nah ini tidak terlaksana karena memang kegiatan ini ada dan diagendakan lagi workshop ahli kelola data. Jadi selanjutnya rencana kegiatan saya minggu ini tanggal 20 Juli sampai 31 Juli. Kegiatan pertama coffee morning sebagaimana biasanya untuk laporan rencana dan realisasi kegiatan. Yang kedua pengumpulan geodatabase. Yang ketiga editing batas dusun dan digitasi indikator lingkungan. Karena indikator lingkungan ini ada 3, yaitu jalan, pemukiman dan daerah genangan air. Nah ini untuk digitasi indikator lingkungan ini ada 5 desa, Bulamayo Barat, Bulamayo Selatan, Pilohayanga Barat dan jadi selanjutnya ini adalah album peta saya yang terkait target dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Pertama, ini adalah peta administrasi Kabupaten Gorontalo yang masuk ke dalam kotaku. Yang kedua, ini adalah peta delineasi kumuh awal. Ketiga, peta delineasi kumuh akhir. Dan ini peta investasi kegiatan 2017. 2018 Pak, selanjutnya 2019. Nah ini lagi peta realisasi BDI BPM 2017. Nah ini 2018, ini 2019. Nah untuk folder geodatabase saya sudah selesai.
adalah database untuk Kabupaten Gorontalo. Masih full screen, Jul. Oh iya, sorry Pak. Ini sebagai kacamata masih dekat lagi. Nah, sudah bisa ya? Sudah Pak? Ah, boleh. Ini folder geodatabase ya untuk Kabupaten Gorontalo. Ini adalah tampilan dari ArcGIS ya. Sudah selesai untuk folder geodatabase-nya, baik peta dasarnya, dan peta tematik, serta album peta Pak. Jadi ini kurang akan nantinya dikumpulkan ke OSP untuk folder geodatabase Kabupaten Gorontalo yang kegiatan yang dari minggu pertama sampai minggu 12. Jadi untuk target kerja mingguan untuk kota non prioritas itu sudah selesai Pak. Sudah masuk. Berarti habis kontrak dong? Database. Jadi sudah selesai Pak. Masih mau lanjut atau semua berhenti? Tergantung Pak. Jadi itu mungkin Pak ada laporan dari saya. Jadi ketika ada pertanyaan mungkin